Selamat datang dalam pembelajaran IPA kelas 7 SMP Negeri 11 Kota Kupang. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan bertemu kembali untuk pembelajaran IPA pertemuan 7. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur. Bersama saya, Hufnisa SPD. Tujuan dari pembelajaran kita dari 5 tujuan paling penting yaitu peserta didik dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Itu adalah tujuannya. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat memiliki bahan-bahan alam yang dapat dijadikan sebagai indikator alami. Ini adalah beberapa tujuan. Nah, kita masuk pada materi unsur. Coba perhatikan 3 gambar berikut. Di gambar A ada tugu monas dan ada kubah. Sebelum dijadikan sebagai bentuk monas dan kubah, maka emas-emas tersebut dikumpulkan dalam bentuk emas batangan. Lihat pada gambar B. Nah, sebelum menjadi emas batangan, emas ditemukan di alam. Ini adalah proses emas dari batuan menjadi emas batangan. Emas batangan dijadikan sebagai ke dalam bangunan monas dan pengertian unsur. Kita tahu bahwa unsur merupakan satu tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Sebongkah emas apabila dibagi terus sampai bagian yang terkecil akan menjadi atom. Apa itu atom? Atom sendiri merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat seperti unsur tersebut. Nah, atom sendiri adalah materi yang tersusun dari partikel-partikel terkecil. Nah, apa itu materi? Materi juga merupakan sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oke, banyak sekali unsur yang ada di alam dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Sama dengan contoh emas di atas. Coba kamu perhatikan potongan besi bila dibagi lagi menjadi bagian yang terkecil akan diperoleh atom besi. Nah, dari pengertian atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat seperti unsur ya. Unsur di alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng. Kalau unsur non-logam contohnya adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Karbon itu contohnya seperti sisa pembakaran, contoh pada arang, itu adalah karbon. Oksigen. Nah, berikutnya disajikan beberapa contoh unsur logam dan non-logam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari beserta lambangnya. Nah, lambangnya ini orang yang menemukan bahan-bahan kimia ini lebih dulu. Orang-orang pertama yang menemukan tersebut adalah Joris Jacob Berzelius, orang Swedia. Dialah yang menciptakan rumus kimia yang disetujui oleh para ilmuwan. Nah, ini adalah di bagian sini adalah unsur logam. Contoh aluminium, nama bahasa latinnya aluminium, nama bahasa Indonesia aluminium.
lambangnya Al. Nah, lambang ini ditulis berdasarkan huruf kapital, huruf pertama huruf kapital. Nah, di sini ada 2 huruf, maka huruf kedua aluminium mempunyai kesamaan dengan beberapa unsur logam lainnya, sehingga dilanjutkan dengan huruf berikut L kecil, sama dengan aurum atau emas atau AU. Emas ini mempunyai kesamaan dengan logam lainnya, sehingga huruf pertama adalah A besar kapital dari aurum, diikuti dengan huruf kedua U, huruf kecil. Dan contoh lain, nama Latin kalsium, nama Indonesia kalsium, lambang Ca. Nah, ini adalah beberapa contoh dari unsur logam. Ada 9 dan masih banyak lagi. Mungkin anak-anak bisa melihat di buku siswa untuk mempelajari pada unsur non-logam dan lambangnya. Contohnya adalah nama Latin oksigen, nama Indonesia oksigen, lambang O. Ini adalah unsur non-logam. Sampai pada, lihat pada nomor 7, yodium, Indonesia iodin, lambangnya I. Nah, ini adalah unsur logam dan non-logam yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini perbedaan sifat fisika dan kimia. Nah, unsur logam dan non-logam mempunyai perbedaan sifat. Yang pertama adalah logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali aksa. Sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua adalah dapat ditempa dan dapat diregangkan. Sedangkan non-logamnya bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Perbedaan yang ketiga adalah konduktor listrik dan panas. Non-logam non-konduktor kecuali grafit. Grafit ini contohnya seperti di bat hitam. Modelnya seperti biasa di pensil ya, tidak mudah rapuh dalam air, tidak dapat ditempa. Nah, grafit, contoh lain dari grafit itu contohnya seperti kampas rem yang hitam itu. Nah, itu konduktor listrik udah tahu ya, saat penghantar arus listrik ya, besi dan menghantar arus listrik dan lain-lain ya. Oke, kalau non logam contoh oksigen tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh dari oksigen ya. Nah, unsur non logam dan logam atau unsur logam dan logam serta kegunaannya. Nah, ini adalah kegunaan dari unsur. Contoh, kita pakai natrium Na. Kegunaan secara umum yaitu bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Di garam dapur ada tulis mengandung unsur natrium. Coba perhatikan garam dapur yodium yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Strontium atau simbolnya S dan R diikuti R kecil. Senyawa yang digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Berikut ada magnesium atau Mg. Kegunaan secara umum perduannya digunakan untuk bahan
pesawat, pembuatan pesawat, bahan-bahan lapisan pesawat ya. Yang terakhir iodium, bahan untuk antiseptik, dan senyawanya digunakan untuk garam, beriodium, dan fotografi. Antiseptik atau bahan anti untuk pembuatan bahan-bahan yang anti kuman, membasmi kuman. Contohnya garam juga salah satu termasuk. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk di LKS, siswa mohon menuliskan sistem periodik ya, sistem periodik beserta lambang. Maksimal setiap siswa menuliskan 20 unsur dengan lambangnya masing-masing. Hasil jawaban kalian ditulis dan dikirim melalui WA guru masing-masing. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi.